Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum shahida. Tabaraka fi du'a. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma salli wa sallim wa barik amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq wa nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Allahumma ya man yadihi maqaridul khair kulluha wa ilaihi yarjul amru kulluhu. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puja dan puji marilah kita sanjungkan kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta isinya. Dialah Allah yang telah memberikan ribu-ribu nikmat kepada kita. Laksana nikmat hujan yang turun ke bumi yang tidak akan sanggup kita menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Salawat besertakan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh kepada ajarannya, insya Allah. Dan semoga kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat khusus darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di tempat yang mulia ini bukan ingin untuk berpidato apalagi untuk berceramah, tetapi berdirinya saya di sini saya ingin belajar berbicara di depan umum dan ingin sharing sedikit tentang moderasi beragama. Nah, teman-teman, dalam urusan moderasi beragama, para alim ulama, para asatidz, para kiai sering mengkaitkan dengan surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum shahida. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, dan kami telah menjadikan umat Islam umat pertengahan. Litakunu syuhada'a 'alan nas, supaya kamu dapat menjadi saksi atas perbuatan manusia. Wa yakunu rasulu 'alaikum shahida, dan kami telah menciptakan rasul supaya menjadi saksi atas perbuatanmu. Nah, teman-teman, dari ayat tersebut paling tidak ada 3 kata yang harus kita garis bawahi. Kata yang pertama, kata ummatan. Ummatan mempunyai arti umat. Dalam ayat tersebut kata ummatan menjadi objek. Kenapa? Karena umat Islam belum tentu moderasi. Karena agama Islam sesungguhnya adalah agama yang moderat. Agama Islam sesungguhnya adalah agama yang wasata. Agama Islam adalah sesungguhnya agama yang pertengahan. Tetapi umatnya lah yang belum tentu moderasi. Sehingga kita selaku umat Islam yang disuruh untuk moderasi. Kata yang kedua yaitu kata ja'ala. Ja'ala mempunyai arti menjadikan, berbeda dengan menciptakan. Kalau menjadikan itu harus melalui proses. Jadi kalau kita ingin menciptakan sebuah moderasi beragama, maka kita harus berproses, maka kita harus berbuat sesuatu. Dengan cara apa? Salah satunya dengan cara membuat festival ini sehingga kita dapat sharing tentang moderasi beragama. Dan mudah-mudahan dengan acara festival ini kita sebagai umat Islam dapat menjalankan moderasi beragama ini dengan baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kata yang ketiga yang harus kita garis bawahi yaitu kata wasata. Nah, dari tadi saya ngomongin soal moderasi. Apa sih arti moderasi? Moderasi salah satu artinya tidak hulu. Moderasi salah satu artinya tidak berlebihan. Karena apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebihan. Nah, teman-teman, jangan jauh-jauh deh. Mari kita omongin soal makanan. Kalau kita makan berlebihan, maka minimal perut kita akan gemuk. Minimal perut kita akan mengkembung. Dan maksimalnya
makanan tersebut dapat menyakiti kita. Betul apa betul? Betul. Bahkan Allah berfirman, "Kulu wasrabu wala tusribu." Makanlah kamu tetapi jangan berlebihan. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berlebihan tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala maka akan berakibat fatal kepada kita. Betul apa betul? Nah, teman-teman, bahkan dalam urusan beragama pun Rasulullah SAW pernah menasihati sahabat yang bernama Abdullah bin Amr. Siapakah Abdullah bin Amr? Abdullah bin Amr adalah seorang sahabat yang rajin beribadah. Beliau berpuasa setiap hari, namun sayangnya tanpa berbuka. Bayangin kalau kita yang puasa setiap hari tanpa berbuka, maka bukan iman kita yang akan naik, tetapi asam lambung kita yang akan naik. Bayangin kalau kita seperti itu, kita akan sakit. Bahkan cerita tersebut nyampai kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, apakah kamu benar puasa tanpa berbuka?" Abdullah bin Amr pun menjawab, "Ya, benar ya Rasulullah." Lalu apa yang Nabi lakukan? Apa yang Rasulullah lakukan? Lalu Rasulullah SAW pun berkata kepada Abdullah bin Amr, "Wahai Abdullah bin Amr, puasalah kamu minimal 3 hari dalam sebulan." "Kalau saya sanggup, gimana ya Rasulullah?" kata Abdullah bin Amr. "Maka minimal puasalah puasa Senin Kamis seperti sunnahku." "Kalau saya masih sanggup ya Rasulullah, puasa apa yang harus kita lakukan?" "Minimal kamu puasalah puasa Nabi Daud, sehari puasa sehari tidak." Namun sayangnya Abdullah bin Amr tidak mengikuti kata-kata Nabi, sehingga di hari tuanya tulang Abdullah bin Amr keropos dan sakit-sakitan. Nah, mengapa sih jangan berlebihan walaupun itu dalam urusan beragama? Karena berlebihan dalam urusan beragama itu ciri-cirinya orang kafir. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairil haq." Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahli kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu. Ghairil haq, tanpa hak. Jadi kita boleh berlebihan, tetapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada dalam Al-Quran dan hadis. Nah, jadi kita selaku umat Islam disuruh untuk moderasi. Nah, tadi arti kata moderasi yaitu kata yang ketiga, wasata. Wasata dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga wasit. Apa sih yang harus kita perlukan dari wasit? Sikap apa yang harus kita perlukan dari wasit? Sikap apa? Yaitu sikap adil. Apa sih arti adil? Misalkan kalau kita ingin memberikan baju kepada kakak kita yang badannya ukuran besar, maka kita harus memberikan baju yang ukurannya XL. Dan kalau kita ingin memberikan adik kita yang badannya kecil, maka kita harus memberikan baju yang berukuran M. Nah, itu arti adil sebenarnya. Bukan kalau kita ingin adil, kita memberikan baju kepada kakak kita yang ukuran XL dan ke adik kita memberikan baju ukuran XL yang badannya kecil. Maka akan apa? Maka akan menjadi masalah bagi adik kita. Begitupun sebaliknya. Jadi arti adil yang sebenarnya yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, kita harus berbuat moderasi agar di dunia ini terciptanya kenyamanan, keamanan, serta keikhlasan. Dan kita harus berbuat adil terhadap sesama makhluk Allah. Baik, walaupun kita itu berbeda agama, berbeda suku, bangsa, negara, dan ras, tetapi kita itu disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu tujuan, tetapi jangan lupakan ayat lakum dinukum waliyadin. Mohon maaf bila ada kesalahan. Cukup sekian dari saya. Undur maqala wala tangdur man qala. Akhirul kalam, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.